ke dalam gereja. Terima kasih. Aku tunggu sampai jam 11 kurang 15 boleh ya? 5 menit lagi yang mungkin masih di luar, yang masih menunggu boleh tolong masuk ke dalam gereja. Silakan Tante, silakan masuk. Yang mau memberikan dukungan mungkin untuk lingkungan atau perwakilannya boleh tolong masuk ke dalam. Oke, karena sudah ngaret, jadi sebaiknya kita mulai aja ya Om dan Tante serta teman-teman. Namun sebelum kita mulai acaranya, mari kita awali acara di siang hari ini dengan doa pembukaan dari Tante Neni. Silakan Tante. Bapak Ibu, marilah kita awali acara lomba dalam rangka bulan Kitab Suci pada hari ini. Dan juga selamat pagi untuk Romo. Silakan Romo, apakah mau duduk di depan atau di belakang? Supaya tidak kelihatan ya Romo. Baik Bapak Ibu, marilah kita tandai dengan tanda kemenangan kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang makasih, sungguh kami mengucap syukur atas hari ini, cuaca yang demikian cerah dan kami bisa menghirup udara pada hari ini. Allah yang makasih, inilah awal yang membahagiakan bagi kami pada hari ini. Kami semuanya akan mengikuti lomba-lomba dalam rangka bulan Kitab Suci Nasional. Dan Bapak, semuanya ini sesungguhnya adalah untuk lebih mengenal Engkau. Karena hanya dengan membaca kitab suci, maka kami akan semakin mengenal Engkau, Sang Juru Selamat kami. Kiranya ya Bapa, Engkau menyertai kami, baik para peserta lomba, panitia dan juga pendukungnya. Kiranya Kau beri kesehatan dan juga memberikan pengharapan yang lebih baik melalui lomba ini. Dan Bapa, semuanya ini kami unjukkan untuk memuliakan nama-Mu demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Kemuliaan kepada Bapa, Putra dan Roh Kudus. Terpujilah Yesus Kristus, Bunda Maria dan Santo Yosef. Bunda Maria Ratu, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Tante. Untuk selanjutnya mungkin ada beberapa patah kata dari seksi Kitab Suci Paroki BMR Sukatani. Boleh tolong waktunya dan tempat kami persilakan kepada Tante Lina. Silakan Tante. Terima kasih Irin. Sekali lagi selamat pagi Bapak Ibu, Romo Gusti, Suster Matilde dan Suster Erna. Dan juga juri dari dramatisasi ada yang sudah hadir, selamat pagi. Dan juga peserta, semua peserta lomba renungan dan nantinya lomba dramatisasi dan juga sang juara. Sangat mengembirakan kita bisa melalui bulan Kitab Suci Nasional dengan kegiatan-kegiatan di lingkungan, pendalaman iman dan juga safari Kitab Suci. Dan juga hari ini pada puncaknya kita merayakan untuk lomba bersama dalam sukacita, bersama bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Lomba renungan akan diikuti oleh 6 lingkungan dan 1 kelompok kategorial, katekis, dan juga dramatisasi dari 3 wilayah. Kalau dramatisasi antar wilayah. Untuk yang lomba sang juara sementara 40 orang, nanti kami berharap Bapak Ibu yang hadir di sini juga ikut memeriahkan lomba sang juara dengan mengisi daftar hadir di depan yang telah disediakan. Dan kita bergembira tentu dalam pewartaan ini. Mungkin ini pendukungnya tidak terlalu banyak karena mungkin mewartakan di tempat yang lain. Jadi kita mewartakan di sini
Jadi sebenarnya responnya kurang daripada tahun yang lalu ya. Tahun yang lalu lebih banyak, tidak apa-apa. Tapi kita selalu diberi semangat untuk semakin mewartakan Kristus sendiri. Selamat berlomba dalam sukacita dan juga tentu saja kita akan semakin semangat. Sebelumnya untuk lomba renungan, masing-masing peserta telah mengunggah di video di YouTube. Jadi nanti Bapak Ibu bisa melihat bagaimana pewartaan mereka di YouTube dan nanti di sini. Terima kasih, selamat berlomba, Tuhan memberkati. Terima kasih Tante Lina sambutan dan mungkin bisa tergambar gitu sebenarnya kenapa kita membuat acara ini gitu. Nah rasanya kan gak lengkap ya kalau nggak ada sambutan dari Romo Paroki. Tapi berhubung Romo Dion nggak ada, diwakilkan oleh DPP. Silakan Mas Putra. Shalom, selamat pagi. Selamat pagi Romo, selamat pagi Suster. Terima kasih Romo dan Suster yang sudah berkenan untuk menemani kita pada hari ini. Bapak Ibu yang terkasih, tidak terasa ya bulan September sudah akan berlalu dan kita sudah di penghujung untuk bulan Kitab Suci. Dan hari ini kita tutup dengan suatu perlombaan yang menurut saya itu cukup mengasah pengetahuan kita juga dan bisa menambah keimanan kita. Karena pada dasarnya kita semua itu jarang sekali yang ada yang rutinitas untuk membuka kitab suci, betul kan? Di bulan BKSN ini siapa yang rajin baca kitab suci tiap hari? Tuh cuman 1, 2, 3, 4. Pak Cahyo nggak jadi Pak Cahyo. Oh Pak Cahyo. Tuh, kalau yang megang kitab suci? Megang aja enggak, baca enggak, gimana itu? Nah itu Bapak Ibu sebetulnya kalau kita sering membaca kitab suci, di situ kita bisa mendengarkan sabda Tuhan langsung. Di mana dalam kitab suci juga ketika kita baca, jawaban atas doa-doa kita juga ada di situ. Terkadang ketika kita berdoa, jawabannya kita temukan ada di situ. Sekaligus juga kitab suci juga bisa untuk bahan refleksi diri kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi betapa pentingnya kita membaca kitab suci. Dan harapannya setelah dari acara ini semoga seksi kitab suci tetap berlanjut dengan memberikan renungan-renungan di Warta Paroki. Mungkin nanti bisa kerjasama dengan Komsos. Barangkali nanti juga dari umat-umat sekalian yang mau menyampaikan renungan juga boleh. Silakan nanti bisa disampaikan kepada Komsos. Jadi harapannya setiap minggunya itu kita ada renungan-renungan kita ambil dari kitab suci. Sehingga bisa ikut meramaikan dan meningkatkan keimanan kita. Baik, saya mewakili dari Romo Paroki. Semoga Bapak Ibu semuanya dapat mengikuti perlombaan hari ini dengan baik dan semoga kiranya Tuhan selalu memberkati kita semua. Amin. Tepuk tangan mungkin lebih kencang, lebih meriah gitu. Biar kelihatan ada 1000 orang gitu di sini. Kemudian ada sambutan lain. Terakhir ini janji yang terakhir, sambutan yang terakhir dari Romo Gusti. Mungkin bisa menyampaikan 2 patah kata gitu. Boleh Romo, silakan tepuk tangan Bapak Ibu. Mohon izin pengurus Dewan Harian, Suster dan Ibu Bapak, saya pakai HP ya. Sebetulnya sudah mewakili Romo Paroki itu berarti sudah final untuk bisa memulai acara ini. Saya hanya Romo tamu, mungkin kasihan karena Romo tamu, kasihan ya. Dalam Lukas pasal 4, kita sering dengar Yesus waktu datang ke Nazaret, dia masuk mengajar pada hari Sabat, dia buka Alkitab dan di situ ada nas berbunyi, Roh Tuhan ada padaku oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada dan seterusnya dan sebagainya. Panjang sekali. Saya tidak berkhotbah. Saya hanya mau mengatakan
Yesus pun ketika mengajar, melakukan hal-hal baik, dia tidak melakukan begitu saja tanpa memulai dengan membaca kitab suci. Karena itu sumber segala inspirasi, kebaikan yang Yesus lakukan dalam karya, dalam hidupnya. Itu kalau orang tanya misi Yesus di dunia seperti apa, Bapak Ibu cukup bilang, nanti kita buka di Lukas pasal 4. Baca semuanya. Itu, oke ya. Itu yang pertama. Yang kedua, saya hanya mau mengatakan, Suster, Bapak Ibu, Provisiat, meskipun paroki baru, kegiatan juga saya dengar yang seperti ini baru 1-2 kali. Orang yang sudah ratusan kali saja butuh proses. Tidak gampang mengajak masing-masing kita untuk terlibat dalam kegiatan kitab suci. Tadi Bapak Dewan sudah mengatakan bagaimana kita tidak mudah untuk baca kitab suci. Saya hanya mau mengajak Bapak Ibu, mari kita terus membaca kitab suci. Tidak gampang Romo, iya tidak gampang. Justru tidak gampang maka saya ajak. Kalau gampang saya tidak ajak. Iya. Bapak Ibu jawab, cakep gitu ya. Sebelum memulai saya baca pantun. Harus bilang cakep. Belum. Pagi-pagi makan nasi babat. Tidak lupa tambah sup iga. Untuk semua yang terlibat, upamu besar di surga. Itu titipan pantun. Maka sambil ngomong sambil ingat. Anyway, Tuhan memberkati kegiatan ini, semoga sukses. Terima kasih Romo. Om Gatot mau bales dulu pantunnya? Enggak ya, nanti aja ya Om ya, kita bales. Boleh. Kasih dulu ya, kasih. Oke, langsung saja kita mulai untuk lomba penyampaian renungan. Jadi untuk lomba ini sebenarnya tujuannya adalah bagaimana kita melihat bahwa untuk renungan itu tidak melulu disampaikan oleh Romo, Suster atau mungkin Frater. Orang-orang awam tuh sesungguhnya juga bisa begitu ya Tante ya. Dan untuk menyampaikan renungan tidak melulu misalnya di depan mimbar, tapi bisa melalui media apapun. Nah, tapi sebelum kita mulai untuk perlombaannya, boleh ya kenalan dulu dengan para juri. Nanti ya kalau aku sebut boleh tolong berdiri ya. Yang pertama ada Suster Matilde, pengajar agama dan bina iman SMP Santo Markus, pendamping dan trainer pembimbing retret komunitas biarawati DCPB atau Daughters of Charity of the Most Precious Blood. Oke, yang kedua, tepuk tangan. Terima kasih Suster. Yang kedua ada Suster Erna. Beliau adalah Kepala Biara DCPB, mengajar di SD Santo Markus 1, pembimbing dan trainer retret komunitas DCPB. Tepuk tangan boleh ya, tepuk tangan. Terima kasih Suster. Yang terakhir, ini yang paling ganteng. Ada Om Lukas Sungkowo. Boleh berdiri Om, biar kenal Om Lukas. Om Lukas ini umat BMR lingkungan Agnes ya Om? Apa udah ganti? Oh masih Agnes ya. Beliau adalah penulis bahan pendalaman iman dan renungan harian APP AAP KAJ tahun 96 sampai 2008. Pendiri tim pembimbing retret remaja Lukas Family tahun 94 sampai 2004. Anggota tim pengembangan BIR KWI 2002. Anggota Komkat KAJ 2008-2011. Penulis buku Budi Pekerti, Percikan Pengalaman Pewarta, buku Pelajaran Agama, buku Spiritualitas Santo Markus, dan merupakan seksi kerasulan Kitab Suci BMR. Oke, setelah juri boleh tepuk tangan ya. Om Lukas, yang paling ganteng di antara para suster. Kita lanjut untuk peserta renungan. Selanjutnya nomor urut 2 dari kelompok kategorial, satu-satunya kelompok kategorial dari katekis. Tepuk tangan boleh? Silakan Tante.
Selamat pagi Romo, Suster, dan Bapak Ibu semua yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Perkenalkan, nama saya Margareta Maria Yuni Astuti. Saya mewakili katekis pada pagi hari ini berdiri di hadapan Bapak Ibu semua untuk bisa memberikan renungan dengan tema kebebasan batin. Sebelum saya menyampaikan masuk dalam firman Tuhan, saya akan menceritakan cerita kisah sesungguhnya seorang suster. Suster ini namanya Suster Maria. Dia dari Argentina. Dia menderita kanker lidah. Dan kanker lidah itu sudah menyebar ke seluruh tubuhnya. 6 bulan terakhir sebelum dia dipanggil Tuhan. Namanya sakit kanker pasti kesakitan ya seluruh tubuhnya ya. Hidupnya tergantung pada obat-obatan anti nyeri. 6 bulan sebelum dipanggil Tuhan. Dia waktu dirawat itu tidak pernah mengeluh sama sekali. Dia tidak pernah menyakiti hati suster ataupun dokter yang merawat dia. Bahkan dia mengatakan seperti ini, nanti kalau saya sudah dipanggil Tuhan, tolong bikin perayaan. Mengapa? Karena saya nanti berjumpa dengan Tuhan Yesus yang kekasih jiwa saya. Suster itu mengatakan seperti itu. Pada saat Suster Maria meninggal, suster ini tersenyum tertawa lebar Bapak Ibu. Dan foto itu sempat menjadi viral di bulan September tahun 2016. Saya pernah mendapatkan foto itu. Bapak Ibu yang terkasih, pertanyaannya adalah mengapa sudah sakit kanker, menyebar, titik akhir kehidupan tapi dia masih bisa tersenyum. Bahkan dia nggak mau orang itu sedih. Dia mengajak semua bersuka cita. Nah, tadi adalah cerita tentang seorang suster. Kita masuk sekarang dalam Kisah Para Rasul bab 16 ayat 19 sampai dengan 33. Saya tidak bacakan karena cukup panjang. Kisah ini menceritakan tentang perjalanan Paulus dan Silas ke Filipi. Waktu di Filipi, Paulus ini menemukan atau bertemu dengan seorang perempuan namanya Lydia. Dia penjual kain ungu dan dia tinggal di rumahnya Lydia. Kalau ada yang nama sama, mohon maaf ya, bukan di BMR, Lydianya di Filipi. Ya, waktu dia menginap di sana ternyata dia bertemu dengan perempuan lain. Perempuan ini adalah tukang tenung. Pekerjaannya apa? Namanya tukang tenung ya pekerjaannya doa-doa tenung. Iya kan? Dia ini di-hire itu diminta oleh para tuan-tuan besar di daerah Filipi untuk mendoakan, untuk menenung supaya penjualannya itu laku keras. Supaya laku banyak, supaya untungnya gede. Tetapi yang terjadi Bapak Ibu, dengan kedatangan Paulus dan Silas di Filipi, mereka menyebarkan ajaran Tuhan Yesus, jalan keselamatan. Kira-kira tuan-tuan besar ini protes enggak Bapak Ibu? Protes ya, karena yang harusnya dia dapat untung besar, enggak dapat untung besar. Karena orang semuanya dikembalikan kepada jalan kebenaran, jalan keselamatan, yaitu Tuhan Yesus. Bapak Ibu yang terkasih, para pembesar di Filipi tidak tinggal diam. Tuan-tuan ini semuanya mendekati para pembesar di Filipi. Dan akhirnya Paulus dan Silas, bajunya dirobek. Krek, bunyinya gitu. Ya, didera, disakiti. Paulus dan Silas ini yang memberitakan kabar tentang Tuhan Yesus. Dijebloskan ke dalam penjara. Dan di penjara pun dia ditaruh di penjara yang paling tengah, yang pengawasannya ketat. Paulus dan Silas tidak hanya itu Bapak Ibu. Kakinya dipasung. Ya, mungkin kalau yang dulu saya sempat kerja di puskesmas itu ada orang yang dipasung itu seperti itu, menderita sekali ya, dia nggak bisa gerak kemana-mana. Tetapi Paulus dan Silas ini luar biasa Bapak Ibu. Pada tengah malam, berdua mereka berdoa, memuji dan memuliakan Tuhan. Yang terjadilah gempa yang begitu besar sehingga sendi-sendi penjara itu menjadi lepas. Temboknya roboh. Sipir penjara ketakutan karena dia kan yang bertanggung jawab untuk menjaga Paulus dan Silas jangan sampai pergi kemana-mana. Tetapi Paulus mengatakan, kamu jangan takut, saya nggak akan kemana-mana. Kira-kira Bapak Ibu gimana rasanya ya sebagai seorang sipir penjara ini kok nggak lari kemana-mana, Paulus dan Silas. Logikanya kalau orang di penjara harusnya dia lari dong, mumpung kebuka gitu kan. Dia nggak lari.
Tetapi disitulah sipir ini bertanya kepada Paulus. Heran, dengan kuasa apa Paulus dan Silas yang dipenjara, dipasung, dia lepas dengan berdoa dan memuji, memuliakan nama Tuhan. Paulus dan Silas mewartakan kabar sukacita kepada sipir ini. Dia bilang, maka ayo ikutlah Tuhan Yesus. Dialah yang membebaskan saya. Akhirnya malam hari itu juga, pada jam yang sama, Paulus dan Silas diajak sipir ke rumahnya sipir tadi. Dan pada malam hari itu juga terjadi keselamatan. Sipir dan seluruh keluarga dibaptis oleh Paulus. Bapak Ibu yang terkasih, dalam kehidupan ini keseharian kita, siapa yang di sini nggak punya masalah? Oh, nggak ada yang tunjuk jari, berarti semuanya nggak punya masalah. Puji Tuhan. Sekali lagi, siapa yang di sini punya masalah? Iya, saya yakin dan percaya kita semua punya masalah. Tetapi apakah kita mau bersikap seperti Paulus dan Silas tadi? Seperti Suster Maria tadi? Tetap berdoa, memuji dan memuliakan Tuhan walaupun pergumulan hidup ini begitu beratnya. Masalah keluarga, suami selingkuh, istri selingkuh. Sekarang ini statistik mengatakan setelah pandemi ini banyak sekali tingkat perceraian keluarga sangat tinggi. Belum masalah masa depan anak-anak, perekonomian sebentar lagi atau sekarang sudah mulai resesi ekonomi, nyari uang susah. Iya kan? Sakit penyakit. Apakah itu semua akan menjauhkan kita dari Tuhan? Saya akan masuk dalam refleksi saya pribadi. Waktu membuat renungan ini saya pun juga terinspirasi. Saya nggak ngira ternyata saya pun mengalami hal yang sama dengan yang dialami oleh Paulus dan Silas ini. Tetapi yang dimaksud Tuhan, belenggu ini belum tentu belenggu secara fisik Bapak Ibu. Belenggu tadi bisa masalah, sakit penyakit, apapun yang membuat kita itu menjadi nggak bisa ngapa-ngapain, sedih, gelisah, takut. Itulah penjara dunia ini. Waktu itu tahun 2020 ya, bulan Maret, saya terkena COVID di awal-awal di Indonesia. Mungkin kalau dalam hitungan angka, mungkin saya masuk 20 orang pertama. Waktu itu belum ada obatnya. Pemeriksaan untuk diagnosa belum ada. Saya di akhir Maret, saya sakit batuk dan badan saya lemah. Saya berobat ke salah satu rumah sakit di Cibubur. Kemudian saya diperiksa lab, didiagnosa tifus. Saya merasa nggak bisa kalau tifus di rumah sendiri karena siapa yang mau bikin masakan, repot deh gitu kan. Daripada menular, saya minta dokter saya dirawat saja dong. Baik Ibu, sebelum dirawat di foto toraks dulu ya. Ternyata foto toraks saya menunjukkan adanya pneumonia. Saat itu siapapun yang foto toraksnya menunjukkan pneumonia atau infeksi paru-paru sudah dianggap suspek COVID. Bapak Ibu yang terkasih, saya panas tinggi, lemah, dan saya berdiri aja nggak kuat. Saya di IGD dibilang seperti itu oleh dokter. Dan dokter mengatakan terus terang, belum ada obatnya, panas tinggi, kalau sampai 3 hari saya kasih obat ini Bu, nggak turun. Ibu harus dirawat di rumah sakit rujukan, kalau nggak di Gatot Subroto atau Sulianti Saroso. Dunia serasa runtuh Bapak Ibu, betul? Sakit COVID aja yang sudah pernah mungkin lemes, apalagi ketambahan tifus. Akhirnya saya mencari rumah sakit lain yang seperjalanan menuju ke rumah. Di situ saya juga ditolak, nggak bisa dirawat. Besok paginya sekeluarga telepon ke semua rumah sakit minta dirawat bisa enggak? Semuanya ditolak, ada 10 rumah sakit kita hubungi. Bapak Ibu yang terkasih, akhirnya saya berserah kepada Tuhan. Tuhan, aku mau hidup, mau mati, enggak apa-apa. Kuserahkan seluruh jiwa ragaku ke dalam tangan-Mu. Pada malam hari juga, pertama kali ada adorasi online dari YouTube-nya Lembah Karmel. Adorasi itu adalah doa, pujian, dan penyembahan. Sambil tiduran di kamar, karena saya diisolasi di kamar ditutup selama 3 bulan Bapak Ibu. Di penjara 3 bulan. Saya menyanyi dan memuji nama Tuhan. Waktu itu kebetulan lagunya Taisi. Pujilah Tuhan. Mari kita nyanyi yang bisa. Pujilah
Pujilah namanya, pujilah Tuhan, sumber kehidupan. Saya merasa, pujilah Tuhan, Dia sumber kehidupan. Saat itu, pada saat memuji dan memuliakan Tuhan, saya merasa bahwa baik Tuhan, gak apa-apa. Fisik saya boleh Engkau ambil, tapi roh saya, jiwa saya tetap milik-Mu. Saya bisa bertemu dengan Engkau secara langsung. Bapak Ibu yang terkasih, malam hari setelah adorasi, besok pagi panas saya turun. Sampai saya sembuh selama 3 bulan. Puji Tuhan. Saya yakin itu bukan karena saya, bukan karena iman saya, tetapi Tuhan sungguh bekerja. Baik di dalam Suster Maria tadi, Paulus, Silas, dan saya merasakan bahwa Tuhan sungguh bekerja. Kalau kita mau beriman kepadanya, kita mau berharap kepadanya, kita mau memuji dan memuliakan Tuhan, apapun keadaan kita. Bapak Ibu yang terkasih, dunia semakin kacau, hidup semakin susah. Sahabat menjadi lawan, keluarga menjadi tidak damai. Tetapi ada satu sumber kehidupan, yaitu Tuhan Yesus sendiri. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Jangan mencari paranormal, jangan mencari dukun, jangan pakai jimat. Itu di Google sekarang banyak sekali jimat yang bisa membuat orang kaya, ATM mengalir terus. Jangan mencari itu, carilah kerajaan Allah, carilah Tuhan. Dan firman Tuhan ini adalah janji Tuhan sendiri. Ya dan amin. Kita percaya, serahkan seluruh pergumulan hidup kita ke dalam tangan Tuhan. Walaupun kita ada masalah, kita masih bisa tersenyum. Kita masih bisa bersyukur karena kita mengalami kebebasan batin di dalam Tuhan. Terima kasih, semoga Tuhan memberkati kita. Terima kasih Tante Yuni. Dengan tadi judul renungannya adalah kebebasan batin, bagaimana berserah kepada Tuhan, mau bagaimanapun keadaan kita gitu, mau sulit, mau senang, bagaimana kita mau berserah kepada Tuhan. Kemudian selanjutnya dari Santo Mikael, sudah siap perwakilannya? Oke, paling muda kali ya, ini perwakilan paling muda. Tepuk tangan boleh Bapak Ibu, Om Tante. Silakan. Selamat pagi kepada seluruh umat paroki BMR, serta para suster dan Bapak. Pada kesempatan kali ini, saya akan membacakan serta merenungkan kembali Kisah Para Rasul 4 ayat 1 sampai ke-12, yang dimana singkatnya menceritakan tentang perjalanan Paulus dan Yohanes dihadapkan langsung kepada para Sanhedrin. Sebelum itu saya sendiri sebagai kaum muda merasakan banyak sekali perubahan, terutama di era globalisasi, terutama pada tantangan iman. Kekuatan iman dan kepercayaan kepada Yesus mungkin pada zaman sekarang sudah semakin berkurang, dan dengan demikian juga hal ini sempat dirasakan oleh Petrus dan Yohanes pada saat itu. Gimana sih ceritanya? Jadi singkatnya ceritanya, para Sanhedrin menangkap Petrus dan Yohanes yang pada saat itu menyembuhkan orang pada hari Sabat. Menurut kepercayaannya, pada hari Sabat orang sakit tidak boleh disembuhkan. Dan pernyataan tersebut sampai ke telinga para Sanhedrin. Setelah sampai ke telinga para Sanhedrin itu ingin menangkap Petrus dan Yohanes. Kemudian dihadapkan ke pengadilan. Di dalam pengadilan, Petrus dan Yohanes diadili karena mereka menyembuhkan orang. Dengan tangkas, para Sanhedrin memberikan pertanyaan. Pertanyaannya adalah, atas dasar apakah dan dengan kekuatan apakah mereka menyembuhkan orang tersebut? Lalu dijawab langsung oleh Petrus,
Jawaban Petrus adalah, "Hai pemimpin-pemimpin umat dan tua-tua, jika kami sekarang harus diperiksa karena suatu perbuatan baik kepada orang sakit, dan harus menerangkan dengan kuasa manakah orang itu disembuhkan, maka ketahuilah oleh kamu sekalian dan oleh seluruh umat Israel, bahwa dalam nama Yesus Kristus, orang Nazaret yang kamu salibkan itu, yang kemudian pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, bahwa oleh karena Yesus sendirilah orang ini dapat berdiri dalam keadaan sehat di hadapan kamu." Itu jawaban yang singkat sekali yang dikatakan langsung oleh Petrus dan Yohanes di hadapan pengadilan. Seketika langsung para Sanhedrin merasa sangat syok atas jawabannya, karena para Sanhedrin di situ menyadari bahwa mereka juga terlibat dalam permasalahan, seperti sudah tidak mengikuti hukum Taurat dan tidak mendengarkan Allah lagi. Setelah itu, atas jawabannya dan tidak terbukti bersalah para rasul ini, akhirnya mereka pun dibebaskan. Hubungannya apa dengan zaman sekarang? Zaman sekarang ini tentu banyak sekali permasalahan sosial. Mulai dari kekuatan iman seperti yang sudah dijelaskan di awal tadi. Sebagai kaum muda penerus gereja, saya sendiri juga merasa khawatir atas kekuatan iman anak muda zaman sekarang. Dapat dikatakan dan dapat dilihat mereka melakukan korupsi. Korupsi itu bukan korupsi uang ya. Korupsi sendiri itu bisa dihitung berdasarkan mereka korupsi waktu. Bahkan sampai korupsi perasaan. Korupsi waktu tuh gimana sih? Korupsi waktu ketika mereka para pemuda, para penerus generasi bangsa dan juga gereja yang seharusnya memenuhkan diri untuk belajar dan semakin dekat dengan Tuhan, untuk meneruskan gereja, malah membuang-buang waktu untuk bermain media sosial atau bahkan membuang waktu belajar mereka. Singkatnya seperti itu. Kalau korupsi perasaan tuh gimana ya? Kalau korupsi perasaan sendiri itu ketika seseorang merasa bersalah tapi dia tidak mau mengungkapkan rasa bersalahnya tersebut. Kalau zaman sekarang itu disebutnya dengan playing victim, merasa korban. Singkatnya seperti itu untuk para kaum muda yang telah dirasakan. Dengan persamaan keadaan yang dialami langsung oleh para rasul, dengan zaman sekarang ini, kita sebagai anak muda juga harus meneladani kekuatan iman para rasul dalam menjawab pertanyaan dari para Sanhedrin atas dasar apakah mereka menyembuhkan. Kita sendiri juga harus percaya, kita percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus, satu-satunya jalan keselamatan dan kebenaran. Tanpa Yesus Kristus yang kita percayai, mungkin keadaan zaman sekarang juga sudah semakin hancur. Demikian pula kita juga harus memperkuat iman kita dengan cara rajin membaca kitab suci, rajin berdoa, atau sering mengikuti renungan atau berdevosi. Kalau tidak sempat melakukan, setidaknya salah satu cara kita adalah membaca 1 ayat per hari. Membaca 1 ayat per hari bisa dimulai dari perjanjian baru atau perjanjian lama. Dengan membaca kitab suci, kita bisa semakin dekat dengan Tuhan. Sama seperti yang dikatakan oleh Santo Hieronymus. Nah, dari situ kita harus memperkuat iman kita dan kepercayaan kita hanya kepada Yesus Kristus sendiri. Demikian renungan yang saya ambil dari Kisah Para Rasul 4 ayat 1-12. Tuhan memberkati. Terima kasih Joanna. Tepuk tangan sekali lagi untuk Joanna boleh. Jadi Joanna sharing tentang bagaimana kekhawatiran kaum muda ya. Tentang krisis iman kaum muda di era globalisasi. Bagaimana kaum muda ini korupsi waktu dan korupsi perasaan. Playing victim ya. Jangan ya Dek ya. Enggak, jangan. Nah selanjutnya kita ke peserta keempat dari Santa Agnes. Siapa perwakilannya? Om Leo, oke. Boleh tepuk tangan, kita sambut. Silakan Om.
Selamat siang, Bapak-bapak dan Ibu-ibu, Dewan Juri yang terhormat. Perkenalkan, nama saya Leo Camillus Rijadi dari Santa Agnes. Kali ini saya akan menyampaikan renungan tentang jalan hidup kita, perjalanan. Saya mulai dengan sebuah lagu ya. Perjalanan ini terasa sangat menyedihkan, sayang engkau tak duduk di sampingku kawan. Nah, Bapak dan Ibu yang terkasih, mengapa kita melakukan perjalanan? Ada kalanya kita misalnya pergi ke kantor, atau kita ingin sekedar berdharma wisata ya ke tempat-tempat yang terkenal gitu. Ada juga kita melakukan perjalanan agak sedikit lebih panjang. Kita ingin bertemu dengan sanak keluarga setahun sekali dalam rangka pulang kampung seperti itu. Tentunya perjalanan ini penuh dengan sukacita. Kita sudah merencanakannya jauh-jauh hari ya, bahkan kita mungkin beli tiket, pesan hotel dan lain-lain. Pokoknya kita rencanakan sebaik-baiknya dengan tujuan supaya semuanya itu akan mendatangkan sukacita bagi yang menjalaninya. Baik kita sendiri maupun keluarga kita dan nanti orang yang akan kita temui. Namun Bapak Ibu, berkaca dari lagu tadi, tidak setiap perjalanan itu suka terus ya. Jadi ada suka, ada duka. Yang suka itu biasanya kalau kita merencanakan, kita sengaja melakukan sesuatu. Tetapi yang banyak dukanya itu kalau kita tanpa kita minta, kita sudah tahu-tahu ya, kita sudah berada di dalam perjalanan itu. Misalnya hidup kita. Tidak ada yang minta kita misalnya hadir ke dalam dunia, dilahirkan menjadi apa adanya, misalnya saya seperti sekarang ini, Bapak Ibu seperti sekarang ini, tidak ada yang minta gitu. Kalau mungkin kita boleh minta, kita mungkin akan memilih jadi anak raja atau anak presiden begitu ya, yang semuanya bisa jalan kemana-mana dengan nebeng ya. Bapak Ibu, seringkali manusia mengalami keputusasaan bagaimana mengarungi perjalanan hidup yang banyak dukanya mungkin ya. Jadi kalau anak-anak muda sekarang mungkin dikit-dikit perlu healing gitu ya. Bagaimana caranya kita mengakali ini? Kita mencontoh kepada Rasul Paulus di dalam Kisah Para Rasul, di mana dia mengadakan perjalanan sampai 3 kali, bahkan 4 kali terakhir menuju kota Roma sebelum Santo Paulus ini menjadi martir. Secara khusus saya ambil dari Kisah Para Rasul bab 21 ayat 10 sampai 15, di mana di situ dikisahkan pada perjalanan yang ketiga terakhir kali sebelum dia pulang ke Yerusalem, jemaat itu menghalang-halangi Paulus. Mereka tidak ingin Paulus ditangkap dan dijatuhi hukuman mati oleh orang Yahudi di Yerusalem. Tapi apa jawab Paulus kepada mereka? Di ayat 13, Paulus menjawab, "Mengapa kamu menangis dan mematahkan hatiku? Sebetulnya saya ini siap untuk dipenjara dan mati demi nama Tuhan Yesus." Jadi Bapak Ibu, setidaknya ada 4 hal mengenai perjalanan Paulus ini yang dapat kita catat. Yang pertama adalah siksaan dari orang-orang yang sangat membenci Paulus dan ajaran kebenaran. Pernah dia sampai tadi dilempari batu, kemudian dipenjara, kemudian harus meloloskan diri ya, diturunkan dari tembok kota, kemudian
beliau juga mengalami kecelakaan alam ya. Jadi perahu yang ditumpanginya terdampar, rusak dan terdampar di sebuah pulau terpencil. Kemudian tanpa putus asa, Paulus juga tetap di dalam pelayanannya, tetap berusaha bagaimana dia secara mandiri menghidupi dirinya dengan mencari nafkah sebagai pembuat tenda. Dan yang terakhir, tadi dari segala perjalanan-perjalanan kecil ya, pertama, kedua, ketiga, keempat, mungkin ada yang kelima juga, semuanya itu dirangkai dalam sebuah perjalanan besar yang pada akhirnya toh harus mempunyai akhir ya, yaitu menemui Yesus Kristus dengan cara dia telah menyelesaikan semua tugasnya di dunia ini. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, kembali kepada hidup kita sendiri di dunia ini, bagaimana kita menyikapinya, mampukah kita menarik teladan dan contoh dari Rasul Paulus. Semuanya tidak ada yang mengatakan bahwa hidup ini mudah dan ringan dan indah, akan tetapi kita selalu punya dasar yang kuat dengan kita berdoa, membaca kitab suci, mengerti sabda Tuhan, kehendak Tuhan, dan pada akhirnya itulah yang akan menyelamatkan kita dan membawa kita kepada tujuan akhir, yaitu bertemu Yesus Kristus dalam kesetiaan, dan kita tidak melakukan pengkhianatan-pengkhianatan ya. Jadi tetap teguh sampai akhir. Demikian renungan dari saya kali ini. Terima kasih. Terima kasih Om Leo. Tadi temanya adalah perjalanan hidup ya Om ya. Gak ada yang pernah bilang hidup itu akan selalu indah dan mudah, tapi bagaimana kita tetap berdoa, bertekun, berteguh gitu ya Om. Karena pada akhirnya tujuan dan muara akhirnya adalah bertemu dengan Yesus Kristus, begitu ya. Oke, selanjutnya nomor urut 5 dari Santo Antonius, OMK juga nih kebetulan. Tepuk tangan boleh, silakan. Salve, selamat pagi kepada para dewan juri, Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Chriselle Evelyn Gero dari lingkungan Antonius Paroki Bunda Maria Ratu. Pada pagi hari ini saya begitu bersyukur bahwa saya memiliki kesempatan dan diberikan kepercayaan untuk membawakan sebuah renungan yang begitu relevan dengan kehidupan saya sebagai seorang anak muda. Renungan ini saya ambil dari Kisah Para Rasul bab 26 ayat 12 sampai dengan 23. Mungkin saya tidak akan membacakan karena terlalu panjang dan tentunya akan memakan waktu. Jadi saya akan meringkas sedikit saja dari bacaan tersebut. Yang intinya adalah Paulus yang merupakan seorang Farisi yang begitu membenci Kristus, bahkan dengan tega menyiksa dan membunuh para pengikut Kristus. Justru menjadi seorang saksi Kristus di depan Raja Agripa II yang saat itu menjabat sebagai Kaisar Romawi. Ia menceritakan bagaimana pertemuannya dengan Kristus di jalan menuju Damsyik, tepatnya di jalan Damaskus, di mana saat itu Paulus mendengar suara Tuhan yang berbunyi, "Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku?" Dan di situ Paulus bertanya, "Siapakah engkau Tuhan?" Dan di satu ayat ini saya begitu terenyuh, tersentuh. Di ayat 16 Tuhan menjawab, "Tetapi sekarang bangunlah dan berdirilah. Aku menampakkan diri kepadamu untuk menetapkan engkau menjadi pelayan
dan saksi tentang segala sesuatu yang telah kau lihat daripadaku dan tentang apa yang akan kuperlihatkan kepadamu nanti. Inilah yang disebut panggilan Bapak Ibu. Tidak pernah kita duga, tidak pernah kita sangka, apalagi kita bayangkan. Dan saya yakin, dari setiap kita pasti memiliki panggilan masing-masing dan waktu yang berbeda-beda. Dalam kehidupan saya, mungkin Bapak Ibu juga sudah menyaksikan video YouTube yang telah dibagikan. Titik balik kehidupan saya adalah kejatuhan kedua orang tua saya. Saya merasa saya kehilangan segala kepastian dalam kehidupan saya ketika hal itu terjadi. Sebagai orang yang saat itu jauh dari kata beriman, tentunya saya merasa Tuhan begitu kejam. Tuhan tidak adil. Tuhan ambil apa yang saya butuhkan, apa yang jadi kepastian untuk hidup saya. Tapi setelah saya menjalani segala hal yang terjadi ini, saya menyadari bahwa pikiran saya bukanlah kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan lebih dari itu. Kalau saya tidak ada di titik itu, saya mungkin tidak akan berdiri pada pagi hari ini di sini untuk menyaksikan dan membawakan sebuah renungan terkait kemuliaan Tuhan. Saya mungkin punya sedikit cerita. Saya sudah diberikan panggilan ya, mungkin diberikan petunjuk sama Tuhan untuk hidup bertekun sama Tuhan. Waktu itu di umur 15 tahun saya punya kesempatan untuk bernyanyi di Katedral Jakarta. Tapi saat itu ya usia saya juga masih termasuk belia, jadi saya menganggap hal itu adalah kesempatan untuk saya menunjukkan siapa sih saya, apa sih bakat saya gitu. Tidak terpikir di dalam hati saya tuh harusnya saya memuliakan nama Tuhan menggunakan kesempatan itu, ya tidak terpikir karena saya jauh dari Tuhan. Lalu saya juga ikut lomba bermazmur, tapi saat itu juga belum terpanggil gitu. Lalu kapan terpanggilnya? Padahal saya sudah menjadi Katolik sejak kecil, tapi belum merasakan panggilan tersebut. Hal itu terjadi ketika usia saya 17 tahun. Kedua orang tua saya mengalami perubahan finansial. Dan sebagai seorang anak pertama tentu saya merasakan apa yang orang tua saya rasakan. Saya merasa begitu hancur dengan segalanya, dunia saya runtuh. Tapi pada akhirnya saya menyadari bahwa Tuhan ternyata mau membawa saya ke jalan ini. Kalau saya tidak mengalami hal tersebut, saya akan tetap jadi pribadi yang mungkin angkuh, tidak mau melayani Tuhan, karena untuk saya untuk apa gitu, melayani Tuhan tuh saya punya kepastian hidup yang datang dari gelimang harta dunia, dari orang-orang yang mencintai saya, semua orang jadi keluarga untuk saya. Namun ketika kejatuhan itu terjadi, hanya satu pribadi yang bertahan dalam kehidupan saya, yaitu pribadi Kristus. Dia yang selalu ada untuk saya, menemani saya ke langkah yang lebih baik dalam kehidupan saya. Seberapapun saya jauh melarikan diri, pada akhirnya saya kembali ke sini. Saya harus datang pada panggilan itu. Dan itulah titik kebahagiaan saya, bahwa di tengah segala perubahan yang terjadi, kehancuran di dalam pikiran saya sebagai manusia, Tuhan menyertai saya sampai di titik hidup yang ini. Dan saya begitu bersyukur bahwa Tuhan memilih saya dan bangga karena saya berjalan bersama Tuhan. Maka dari itu Bapak Ibu, saya sangat berharap mau masih muda atau sudah berumur, jika mendapat panggilan itu janganlah berlari. Karena segala kehendak kita sebagai manusia, rancangan kita sebagai manusia adalah sia-sia. Tapi ketetapan Tuhan akan selalu berlaku dan abadi dalam kehidupan kita, anak-anaknya. Sekian yang dapat saya sampaikan, kiranya renungan ini boleh menjadi pengobar semangat bagi Bapak Ibu sekalian untuk terus melanjutkan panggilan ataupun untuk mendapatkan panggilan ke depannya. Terima kasih. Terima kasih, Cel. Terima kasih untuk sharingnya. Jadi pengingat buat kita ya Bapak Ibu sekalian, Om dan Tante, mau masih muda, mau udah berumur, ketika Tuhan panggil ya jangan menghindar begitu. Kemudian di nomor selanjutnya, di nomor 6 dari Santa Bernadette, udah siap perwakilannya? Sudah? Silakan Om. Tepuk tangan boleh Bapak Ibu.
Selamat siang Bapak Ibu, Suster, berkat dalam. Izinkan saya memperkenalkan diri secara singkat. Tadi sudah disampaikan, saya perwakilan dari lingkungan Santa Bernadette, nama saya Adi Bintoro. Izinkan saya membacakan firman Tuhan yang diambil dari Kisah Para Rasul, bab 7, ayat 54 sampai ayat 60. Stefanus dibunuh, Saulus hadir. Ketika anggota-anggota Mahkamah Agama itu mendengar semuanya itu, sangat tertusuk hati mereka. Maka mereka menyambutnya dengan gertakan gigi. Tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit lalu melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Lalu katanya, "Sungguh, aku melihat langit terbuka dan Anak Manusia berdiri di sebelah kanan Allah." Maka berteriak-teriaklah mereka dan sambil menutup telinga serentak menyerbu dia. Mereka menyeret dia keluar kota, lalu melemparinya. Dan saksi-saksi meletakkan jubah mereka di depan kaki seorang muda yang bernama Saulus. Sedang mereka melemparinya, Stefanus berdoa, "Ya Tuhan Yesus, terimalah rohku." Sambil berlutut, ia berseru dengan suara nyaring, "Tuhan, janganlah tangguhkan dosa ini kepada mereka." Dan dengan perkataan itu meninggallah dia. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, ketika memandang salib Tuhan Yesus, ketika memandang Yesus yang tergantung di kayu salib, seringkali dalam diri saya muncul banyak pertanyaan. Yesus sebagai anak Allah, Yesus sebagai anak Allah yang mempunyai kuasa yang bisa untuk melakukan berbagai macam mukjizat. Ya, kita tahu bisa mengubah air menjadi anggur. Bisa menyembuhkan seorang perempuan yang sakit pendarahan. Bisa menyembuhkan orang yang lumpuh. Bisa menyembuhkan orang yang buta tuli. Mengusir setan. Dan bahkan Yesus bisa membangkitkan orang yang sudah meninggal. Menurut saya sangat mudah, ya, sangat mudah bagi Yesus. Ketika Yesus akan disalib, orang mati. Bisa tidak? Ketika Yesus akan menderita, kalau Yesus mau, Yesus tinggal menyentikan tangan, tentara-tentara lumpuh. Kenapa? Karena Yesus punya kuasa. Tetapi yang menjadi pertanyaan saya, kenapa Yesus tidak melakukan hal itu? Ya, kenapa Yesus tetap mau untuk disalibkan? Kenapa Yesus tetap mau untuk menerima hinaan, cacian, bahkan diludahi, diseret, harus memanggul salib, ditelanjangi, dan akhirnya wafat di kayu salib? Kenapa Yesus mau melakukan hal itu? Padahal sekali lagi, sebagai anak Allah yang punya kuasa, Yesus bisa lepas dari semuanya itu. Yesus bisa meminta, "Okelah, kamu salibkan saya. Okelah, kamu cambuki diri saya. Saya bisa minta tanpa rasa sakit." Tetapi apakah seperti itu? Tidak. Yesus merasakan sakit yang luar biasa. Darah yang keluar begitu banyak. Luar biasa. Kenapa Yesus mau dan rela? Itu pertanyaan yang sering muncul dalam diri saya ketika memandang salib Yesus. Kenapa Yesus rela? Padahal Yesus bisa lepas. Jawabannya adalah Yesus sangat mencintai kita. Yakin? Yakin bahwa Yesus mencintai kita? Sangat yakin. Yakin sekali.
Sehingga terjadilah tadi peristiwa-peristiwa seperti ibu yang tadi sudah memberikan renungan. Yakin dalam situasi sakit, walaupun fisiknya lemah, Yesus pasti sangat mengasihi dan mencintai kita. Dan menurut saya, kasih Yesus yang besar inilah yang kemudian memampukan Stefanus dalam kisah para rasul tadi berani untuk menghadapi ajalnya. Bayangkan Bapak Ibu ya, bayangkan ya. Kita tahu besok kita akan meninggal. Kita tahu besok kita akan mati. Stefanus tahu, saya yakin Stefanus tahu, dia akan menghadapi saat-saat terakhir hidupnya. Dia tidak takut. Dalam kisah para rasul, kisahnya luar biasa. Walaupun dia diejek, dihadapkan di tengah begitu banyak orang, tidak takut. Bahkan Stefanus berkata, aku melihat Yesus. Dan ketika meninggal, ngeri ya meninggalnya, ngeri. Saya kena batu kecil saja sakit, apalagi ini dilempari. Dan saya yakin batunya itu tidak kecil-kecil, bukan kerikil, tapi pasti batu-batu yang besar. Sakit pasti, sakit. Tetapi yang dikatakan apa? Tuhan, janganlah kau tangguhkan dosa kepada mereka. Kenapa Stefanus bisa melakukan hal ini? Sekali lagi, karena Stefanus yakin dan percaya Tuhan mengasihi dia. Kasih Yesus yang besar membuat dia berani, membuat dia tidak malu. Bahkan ketika dia tahu saya akan mati, saya yakin Yesus ada bersama dengan saya. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, pada tahun 1998 ketika saya masih kuliah di kota Jogja, saya mempunyai seorang sahabat dan sekaligus saya anggap sebagai guru, sebagai mentor saya. Beliau seorang frater, namanya Frater Agustinus Suryo Nugroho. Ya, beliau seorang frater. Tahun 1998, waktu itu sangat ramai dengan demo di mana-mana, termasuk di kota Jogja. Kami sebagai mahasiswa turun ke jalanan berdemo, tetapi waktu itu kami sungguh-sungguh kaget, benar-benar kaget. Karena ternyata Frater Suryo ini dengan memakai jubah warna putih, beliau memanggul salib yang cukup besar, berkeliling kota Jogja, seorang diri. Beliau berkeliling dari satu tempat ke tempat yang lain. Dan di kayu salib yang beliau panggul itu tertulis nama-nama orang yang menjadi korban dari rejim Orde Baru. Orang-orang yang sudah meninggal ataupun yang hilang. Beliau memanggul salib tanpa rasa takut, tanpa rasa malu. Padahal aparat tentara itu ada banyak di mana-mana. Ketika saya tanya, Frater, kok tidak takut, Pater? Aku lewat di Gusti Yesus. Dia lebih takut dengan Tuhan Yesus. Sampai akhirnya tahun 2002, Frater Suryo ditabiskan menjadi imam Projo Kusupan Agung Semarang. Ketika menjadi seorang imam, ternyata beliau masih tetap memanggul salib. Tetap memanggul salib. Tetapi yang dipanggul oleh beliau bukan salib dalam bentuk kayu. Tetapi yang dipanggul beliau adalah sakit kanker hati. Saya merinding, ingat beliau. Beliau terkena penyakit kanker hati. Sehingga pada tahun 2022, akhirnya beliau meninggal di Rumah Sakit Darmais, Jakarta, dan dimakamkan di Seminari Tinggi Kentungan, Yogyakarta. Ya, masih sebagai imam muda. Pertanyaan saya lagi, kenapa Romo Suryo berani memanggul salib? Pertama dalam bentuk kayu dan kedua dalam bentuk penderitaan sakit kanker hati tadi.
sama seperti Stefanus. Bahwa Romo Suryo yakin dan percaya Tuhan pasti akan selalu bersama dengan beliau. Kasih dan cinta Tuhan itu bisa sampai pada diri kita dengan berbagai macam cara, Bapak Ibu. Ya. Tuhan bisa mengasihi kita dengan cara yang begitu unik, begitu khas, sesuai dengan kepribadian dan karakter kita masing-masing. 2 hari yang lalu hari Sabtu, ketika pertemuan BKSN, pertemuan Kita Suci, 2 orang anak saya membuat kasus. 2 orang anak saya membuat kasus. Tanpa sengaja kakak anak saya, anak kami ini mencolok adiknya, mata adiknya itu dengan gagang sapu. Ya, jadi saya yakin dia tidak sengaja. Matanya kecolok. Sampai matanya itu merah, bengkak, dan menahan nangis. Saya antara marah, antara takut, jangan sampai terjadi sesuatu dengan mata anak saya, campur aduk, khawatir. Ya. Sampai akhirnya saya menangis. Kenapa? Karena kemudian saya melihat anak saya yang pertama yang tanpa sengaja mencolok mata adiknya itu, dia menangis, lalu dia memeluk adiknya, dia usap-usap kepala adiknya, dia bilang, Kakak Leon minta maaf ya, Kakak Leon minta maaf. Dia usap-usap, dia ngambilkan air putih, ambilkan makanan. Saya menangis. Kasih Tuhan ternyata tidak harus selalu sesuatu yang besar, tidak harus sesuatu yang luar biasa. Ternyata dari pengalaman saya melihat anak saya yang mencoba untuk menghibur adiknya yang sedang sakit, ini membuat saya kemudian yakin, wah, Tuhan itu ternyata baik. Tuhan bisa memakai segala macam cara untuk menyampaikan kasih-Nya, untuk menyampaikan kebaikannya. Yang menjadi pekerjaan adalah, apakah sekarang kita yakin? Apakah kita percaya? Bahkan dalam Kitab Suci, Bapak Ibu, Saudara-saudari, dikatakan, kalau kita punya iman sebesar apa? Sebesar biji sesawi, itu kan kecil sekali ya. Itu kita bisa memindahkan gunung. Apalagi kalau kita punya iman kepercayaan yang begitu besar, kasih Tuhan pasti akan benar-benar terjadi. Dan itu terjadi tadi, kisah ibu yang mengalami sakit ketika COVID. Iman sebesar biji sesawi, kepercayaan sebesar biji sesawi itu bisa memindahkan gunung. Apalagi kalau kita punya iman kepercayaan yang tinggi, yang kuat, itu akan memampukan kita untuk semakin percaya pada Tuhan. Maka Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, semoga setiap hari, setiap saat kita semakin yakin. Tidak mudah, karena keyakinan dan kepercayaan kita bisa jadi pasang surut. Tetapi yakinlah dan percayalah bahwa Tuhan bisa memakai segala macam cara, bisa memakai berbagai macam peristiwa, bahkan bisa memakai berbagai macam orang untuk menyampaikan bahwa aku mengasihi kamu lebih daripada kamu mengasihi aku. Semoga Tuhan membantu kita agar iman kepercayaan kita semakin diperkuat. Amin. Terima kasih Om. Oke, jadi iman itu bisa pasang surut ya Om, tapi kasih Yesus itu besar adanya dan tak berkesudahan dan mungkin datang hadir dalam hidup kita dalam bentuk yang tidak kita sadari begitu. Untuk yang terakhir, ini dari Santo Aloysius, apakah sudah siap? Oh Tante, silakan Tante beri tepuk tangan, peserta terakhir. Shalom semuanya. Bapak Ibu, para suster semuanya yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Perkenalkan, nama saya Anastasia Sutimah,
mewakili dari lingkungan Santo Aloysius. Hari ini saya berpartisipasi dalam renungan kali ini dan saya akan membawakan renungan dengan tema Inspirasi Kehidupan Jemaat Pertama, membangun semangat solidaritas, semangat persatuan, gotong royong dalam hidup menggereja. Tema ini saya ambil dari Kisah Para Rasul bab 2 ayat 41 sampai 47. Bapak Ibu yang terkasih, saya akan menceritakan sebuah pengalaman yang terjadi di dalam tempat pekerjaan. Setiap hari, dimanapun kita berada, baik di sekolah, di masyarakat, di kantor, bahkan di rumah, kita sering mempunyai berbagai masalah atau berbagai tantangan. Saya, seorang guru, juga mempunyai masalah dengan murid saya. Kebetulan karena saya mengajar di sekolah negeri dan siswa negeri ini adalah menengah ke bawah. Jadi saya tahu akan sifat dan karakter mereka. Bapak Ibu, murid saya yang bernama Jojo itu tidak masuk sekolah lama tanpa keterangan, bisa dibilang lebih dari 7 hari ya, tanpa keterangan. Apa yang harus saya lakukan sebagai seorang guru? Saya hari pertama mencari informasi melalui HP, tapi tidak ada jawaban. Komunikasi dengan wali kelasnya bilang ibunya sakit. Oke, ibunya sakit. Lalu saya sebagai guru bimbingan dan konseling tentunya saya mencari anak tersebut. Saya cari ke rumahnya yang pertama. Ternyata di rumahnya pertama dia sudah pindah. Dia sudah pindah kontrakan. Sedangkan ayahnya si Jojo tadi, dia suka memukul. Dia suka memukul istrinya, suka memukul Jojo. Jadi dia pergi meninggalkan rumah mencari kontrakan yang baru. Jadi siswa yang bernama Jojo tadi kontrakannya pindah ke tempat yang baru. Saya datangi ke kontrakan yang lama, alamatnya dikasih tetapi saya datangin tidak ada juga. Hari itu saya berturut-turut selama 3 kali mendatangi berbagai kontrakan yang ada di Cijantung. Saya tanya, akhirnya tidak membawakan hasil. Saya laporan ke sekolah, hasilnya nihil hari ini, tidak ada. Hari yang kedua, saya tidak pernah putus asa untuk anak saya ini. Ya, hari kedua, saya mencari lagi, saya info lagi, saya terima info lagi, katanya sakit. Sakitnya di mana? Oh ternyata sakitnya di rumah sakit Cipto Mangunkusumo. Lalu pergilah saya ke rumah sakit Cipto Mangunkusumo untuk mendapatkan sebuah informasi tentang anak saya, mengapa anak saya tidak bisa masuk sekolah. Saya datangi rumah sakit Cipto Mangunkusumo. Betapa sulitnya saya memasuki rumah sakit Cipto Mangunkusumo hanya untuk melihat seorang ibu yang terbaring sakit. Seorang ibu tadi ternyata sakitnya sudah parah luar biasa. Dari gedung A ke gedung B, dilempar ke gedung C. Luar biasa, saya baru tahu bahwa rumah sakit ini memang susah untuk dikunjungi. Dari sana saya bertemu dengan ibunya. Ibunya dalam keadaan sakit parah, lalu perawatnya bercerita bahwa anaknya ada di rumah, kadang kesini dan tidak bisa makan. Yang memberi makan adalah perawat tersebut. Lalu kami komunikasi dengan ibunya, minta alamat. Saat itu juga saya terima alamat dari ibunya, saya datengin rumah anak tersebut yang ada di Condet. Bayangkan saya dari Cipto Mangunkusumo pergi ke Condet. Apa yang terjadi? Saya menemukan rumah itu. Di situ saya melihat anak saya seorang Jojo yang berumur 14 tahun. Dia mempunyai masalah yang begitu rumit bagi anak seusianya. Dia sedang merawat adik-adiknya jumlahnya 4. 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun dan 5 tahun. Luar biasa. Mereka berempat, 5 dengan si Jojo. Tidak ada makan. Lalu apa yang saya lakukan di situ? Saya dengan teman saya tergerak.
saya harus berbuat sesuatu. Saya membelikan makanan untuk dia hari itu. Tragis, sedih rasanya melihat anak-anak yang kecil-kecil usia 14 tahun harus ngurusin adik-adiknya, makan, nyuci, ngepel, nyuapin, dan ke rumah sakit Cipto Mangunkusumo. Seorang anak kelas 2 SMP. Lalu saya kembali ke sekolah. Saya berdiskusi, saya menggerakkan teman-teman saya. Bagaimana kita melihat hal ini? Apa yang harus kita lakukan? Lalu kami berdiskusi dan akhirnya kami disetujui memberikan bantuan untuk kehidupan anak ini selama ibunya masih dirawat di rumah sakit. Dan kami juga memberikan bantuan alat komunikasi, HP, supaya bisa berkomunikasi. Dan yang teristimewa adalah kami memberikan pembelajaran, tugas-tugas yang saya kirimkan ke rumahnya di Condet. Setiap 2 hari saya ambil kembali. 2 hari lagi saya antar lagi. Sambil membawa teman-teman yang turut menyumbang, turut berbagi buat mereka. Sungguh luar biasa. Apa artinya ini buat saya? Mengapa saya bercerita ini? Di dalam Kisah Para Rasul bab 2. Ayat 41 sampai 47 tentang cara hidup jemaat pertama. Di sini ciri-ciri hidup jemaat pertama adalah bertekun dalam doa, bertekun dalam pembelajaran para rasul, dan juga memecahkan roti serta berbagi. Kehidupan para jemaat pertama ini sungguh menginspirasi bagi saya. Bagaimana saya sebagai umat Katolik, apa yang saya lakukan buat gereja, buat masyarakat, buat lingkungan. Dengan cara yang saya lakukan, saya tergerak, saya bergerak, dan saya menggerakkan teman-teman saya untuk turut ambil bagian dalam merasakan penderitaan orang lain. Saya bisa juga ikut ambil bagian dalam pelayanan yang ada di gereja. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih. Dalam ayat 44 dari Kisah Para Rasul. Dan semua bersatu dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Apa yang kita bisa lakukan sebagai umat Katolik yang sudah dibaptis? Tentunya kita tidak hanya dibaptis, tidak hanya berdoa, tidak hanya membaca kitab suci, tapi apa yang kita lakukan, kita bisa melaksanakan aksi yang nyata. Bagaimana kita bisa turut ambil bagian, memberikan pelayanan yang terbaik, membantu pelayanan yang ada di gereja. Kalau saat ini kira-kira gereja kita sedang dalam pembuatan gedung atau merapikan pembangunan. Apa yang kita lakukan? Bagaimana kita bisa terlibat? Mari Bapak Ibu, sesuai dengan ayat 44, mari kita bersatu, berkontribusi, ambil peran dalam pembangunan gereja secara fisik ataupun pembangunan gereja secara persekutuan. Kita berkumpul bersama, kita gotong royong bersama. Dan pasal ataupun ayat 45 berbunyi, dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya lalu membagi-bagikan kepada semua orang sesuai dengan keperluannya masing-masing. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, kita ini dititipin harta oleh Allah yang Maha Kuasa. Kita diberikan rezeki yang lebih. Kita selalu mendapatkan berkat. Apakah kita bisa turut ambil bagian dalam hal pelayanan yang membutuhkan kita? Tidak usah banyak-banyak, tetapi bagaimana niat dan kemauan kita untuk turut ambil bagian, untuk berkontribusi dalam pembagian, dalam memberikan, dalam berbagi, dalam empati di dalam gereja kita. Mari kita menjadi umat yang tergerak hati kita dan bergerak
untuk ikut ambil bagian, serta menggerakkan orang lain, menggerakkan teman-teman kita untuk ikut ambil tugas pelayanan di dalam gereja. Bisa juga di dalam lingkungan, dan teristimewa adalah di masyarakat. Masyarakat itu menjadi penting, kita menjadi sinar yang terang di masyarakat, menjadi lilin yang terus menyala di masyarakat kita. Kita bisa, kalau kita mau, niat yang baik. Mari kita hidup, menghidupi dan menghidupkan gereja kita. Kita berbuat sesuai dengan kemampuan kita. Kita punya talenta. Kita berikan talenta kita yang terbaik buat gereja kita. Bapak Ibu yang terkasih, demikian renungan dari saya. Semuanya ini bisa terlaksana jika kita mau dan niat. Kita mampu, kita bisa berbagi kepada orang lain tanpa pilih kasih, tanpa pandang agama, tanpa pandang suku dan tanpa pandang kulit. Pandang warna kulit yang jelas. Semuanya kita berikan dengan secara tulus ikhlas, sesuai dengan tema yang saya ambil. Mari kita bergotong royong, bersatu untuk menghidupkan gereja kita. Demikian renungan saya kali ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Bu Anas. Terima kasih sudah mengingatkan bahwa sebagai umat Katolik kita harus mampu berbagi ya Tante kepada sesama, bukan hanya sesama yang Katolik tapi juga non Katolik, terus memberikan apa yang kita punya untuk gereja dan untuk masyarakat. Demikian untuk peserta terakhir di sesi penyampaian renungan. Untuk menutup di sesi ini kita tutup dengan doa malaikat Tuhan. Oke. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan bahwa ia akan mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Sabda sudah menjadi daging dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Marilah berdoa. Ya Allah, karena kabar malaikat kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu menjadi manusia. Curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami supaya karena sengsara dan salibnya kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia sebab Dialah Tuhan pengantara kami. Amin. Yang Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Mungkin dari juri ada yang mau disampaikan? Nanti aja, berdiskusi dulu suster, berdiskusi dulu nanti saat pengumuman mungkin bisa ditambahkan untuk evaluasi dari peserta selain penilaian begitu. Yang berasal dari Yuda dan yang satu dari Samaria Bapak Ibu, dan wanita-wanita Samaria dan putri-putri Yerusalem. Karena kebetulan pemenangnya adalah putri semua, ya, luar biasa ini. Power of Mama. Ya, juara ketika Mbak Ella diwakili oleh Bu Yuni atau sebaliknya nggak apa-apa lah. Kemudian juara duanya Ibu Anas dan juara satunya adalah ya siapa? Icel. Oh ya Icel. Ya. Di YouTube juga mantap. Icel. Ya. Oke, silakan. Ya, terima